Dan kalau dikasih orang karena kalian nggak mampu, jangan samain kita dong, selebeo ya. Halo, silakan. Oh, diam ya. Tepuk tangan dulu buat saya. Tepuk tangan buat saya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Zola agama kadrun lah, Tuhan lu kadrun. Tuhan lu kan dari gurun. Emang Tuhan lu dari Eropa apa? Sejak kapan Tuhan lu dari Eropa? Nggak tahu malu nih si Zola. Zola, Tuhan kamu itu juga kadrun, pakaiannya kayak orang-orang Arab. Tuhan lu dari mana? Tuhan memang dari Eropa. Tepuk tangan dulu buat Tuhannya Oten. Tuhannya juga dari gurun. Paulus aja ketemu Tuhanmu aja di gurun, berguling-guling di gurun ke Damsik. Tepuk tangan buat Paulus. Ngata-ngatain gue kadrun, Tuhan lu tuh kadrun, nggak malu. Jangan menghina Tuhan kalian, apa sih depan saya? Seneng banget ngehina Tuhannya sendiri loh. Kan saya sudah bilang, apapun yang kalian ucapkan penghinaan terhadap nabi agama saya, itu hanya akan kembali kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya. Silakan ya, saya di sini membuka diskusi lintas agama, ya, membuka diskusi lintas agama. Yang mau naik silakan. Nah, tema kita adalah Yesus versus Hajar Aswad, karena ini tema request dari saudara kita Kristen di bawah. Tadi ada saudara kita membandingkan Yesus dengan batu Hajar Aswad. Nah, aku berani membandingkan itu. Ayo kita bandingkan. Mana yang lebih mulia, Yesus atau batu Hajar Aswad? Berani nggak? Nggak apa-apa, ayo. Aku mau orangnya per-peran gitu loh. Ya. Waalaikumsalam Bunda Koral, terima kasih. Bunda Koral ini orang yang baik guys, dia pernah beliin aku kuota, Masya Allah, tabarakallah. Bunda Koral pernah kirimin aku uang 200.000 beli pulsa, waktu itu pulsa aku habis, Masya Allah, subhanallah. Makasih ya Bunda Koral, semoga rezekinya semakin banyak. Waktu itu Bunda benar-benar membantu aku, waktu itu pulsa aku habis guys, dikirim sama Bunda 200.000, aku beliin kuota, subhanallah. Jadi kalau aku berdakwah lancar, itu ada juga kontribusinya dari Bunda Koral. Semoga kembali ke Bunda Koral berlebih-lebih ya. Tepuk tangan buat Bunda Koral.
saudara Islam aku tuh baik-baik guys. Masya Allah, mereka tuh luar biasa baik-baik ya. Astaga, beli kuota aja nggak mampu. Sorry, aku mampu, cuman aku dikasih kuota. Bukan berarti ketika ada orang ngasih tas Hermes kepada orang kaya, maka orang kaya itu nggak mampu beli tas Hermes. Itu hadiah. Ini Oten ini kenapa ya? Ketika umat Islam saling berbagi, dia bilang umat Islam yang dikasih itu artinya nggak mampu. Berarti ketika tapi nggak apa-apa sih. Memang Tuhanmu dikasih memang nggak mampu, karena Yesus dikatakan Matthew Henry itu miskin. Jangan melihat orang Islam dengan cara melihat Yesus, dekku. Yesus dikasih makan sama orang karena memang dia nggak mampu, karena dia hidup dalam kenistaan, kata Matthew Henry. Saya dikasih bukan karena saya nggak mampu, karena kecintaan orang kepada saya. Bunda Koral itu ngasih saya bukan karena saya nggak mampu. Bunda Koral tahu saya punya, bahkan Bunda Koral tahu, Bunda, aku udah beli kuota Bunda, nggak apa-apa Uni, aku kasih lagi aja duitnya. Tanya Bunda Koral, bukan aku nggak mampu, aku mampu, tapi Bunda Koral itu memberikan uang karena sebagai hadiah. Kasihan banget nih Oten, mentang-mentang kalian kalau dikasih orang karena kalian nggak mampu. Jangan samain kita dong, selebeo ya. Halo, silakan. Oh, diam ya. Tepuk tangan dulu buat saya. Tepuk tangan buat saya. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Zola agama kadrun lah, Tuhan lu kadrun. Tuhan lu kan dari gurun. Emang Tuhan lu dari Eropa apa? Sejak kapan Tuhan lu dari Eropa? Nggak tahu malu nih si Zola. Zola, Tuhan kamu itu juga kadrun, pakaiannya kayak orang-orang Arab. Tuhan lu dari mana? Tuhan memang dari Eropa. Tepuk tangan dulu buat Tuhannya Oten. Tuhannya juga dari gurun. Paulus aja ketemu Tuhanmu aja di gurun, berguling-guling di gurun ke Damsik. Tepuk tangan buat Paulus. Ngata-ngatain gue kadrun, Tuhan lu tuh kadrun. Nggak malu. Jangan menghina Tuhan kalian. Apa sih depan saya? Seneng banget ngehina Tuhannya sendiri loh. Kan saya sudah bilang, apapun yang kalian ucapkan penghinaan terhadap nabi agama saya, itu hanya akan kembali kepada kalian. Walaupun saya nggak mau. Halo Dila. Halo Dila. Oke, turun dulu. Nah, lanjut ya. Memang tema kita adalah Yesus versus Hajar Aswad, tapi aku membahas korelasi ajaran Yahudi dengan Islam yang bertentangan dengan Kristen. Nah, ini aku bahas tentang baptis ya. Dalam kaidah agama Yahudi ada namanya ritual pensucian yang disebut dengan mikveh, yaitu salah satunya adalah upacara tefilot, yaitu pensucian supaya manusia bisa disucikan. Nah, dalam Islam ada yang namanya wudhu atau taharah, tapi pensucian itu adalah sibghatullah, dari kata sabak dan la, artinya pencelupan, pemberian warna. Dan para ulama memaknai sibghatullah ini maksudnya adalah Allah memberikan warna iman kepada kita sebagai umat Islam, dan itu melekat kepada kita sampai kita wafat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kata para ulama. Dan ayat Quran surah Al-Baqarah 138 ini tentang sibghatullah ini itu hadir ketika Allah membantah pernyataan orang-orang Nasrani yang mengatakan anak kami dibaptis maka anak kami telah suci dan mengikuti Yesus, dan itu dibantah oleh Allah dengan pernyataan sibghatullah. Jadi itulah kenapa saya katakan kalau umat Islam dibaptis sama Allah, Oten dibaptis sama pendeta, sama manusia biasa. Tepuk tangan buat Oten. Gitu. Di-mute dulu. Waalaikumsalam. Di-mute dulu. Noise. Kecuali mau bicara. Tepuk tangan buat Bang Mesia. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau teman-teman mau bertanya sama saya itu enggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan menghujat agama saya. Kenapa? Kalau kalian menghujat agama saya, biasanya itu akan kembali kepada Yesus. Contoh, kalian bilang batu Hajar Aswad. Lah, mari kita bandingkan kemuliaan batu Hajar Aswad dengan kemuliaan Yesus. Berani nggak? Saya nggak mau menghujat loh, tapi ini fakta. Contoh, batu Hajar Aswad tidak pernah dikutuk. Pertanyaannya, Yesus pernah dikutuk nggak? Jawab sendiri. Batu Hajar Aswad itu dicium kalau pengen kita dosanya diampuni. Yesus dicium pesundal, pesundalnya hilang nggak dosanya? Enggak, ditombak.
Batu Hajar Aswad dicium sama seorang nabi, dicium sama seluruh manusia dari mana-mana. Yesus yang mencium, kalau nggak Yudas yang dirasuki iblis, kalau nggak pesundal bernama Maria. Batu Hajar Aswad nggak pernah jelma jadi orang, nggak pernah minta makan, nggak butuh naik keledai. Tapi coba lihat Kenapa posisinya. dibanding-bandingkan benda mati sama makhluk hidup? Ya karena Kristen dari tadi ngebandingin Yesus dengan Batu Hajar Aswad, jauh banget. Batu Hajar Aswad salah satu bukti surga itu ada, dan dia adalah bentuk kerinduan kita kepada surga, dan kita menciumnya. Itu batu itu kalau dijatuhin ke kepalanya Yesus yang pecah batu apa kepalanya ya? Kepala Yesus. Berarti kekuatan batu dong. Orang Yesus aja waktu dilempar batu kabur. Oh ya? Loh, kan dia pernah mau dilempar batu lari. Artinya Yesus sama batu kuatan mana, yo? Kenapa lari dia? Nggak tahu. Gitu ya. Widya Suara TF aja mbak aja, ini buat makan hadiah. Sorry mbak, duit saya banyak. Naik mbak. Mbak kalau mau butuh uang bilang saya. Mau berapa? Mbak maaf mbak, calon suami saya CEO yang nyamar mbak. Bukan CEO dunia nyamar ya. Jadi janganlah kalian merendahkan Yesus dengan membandingkan Yesus dengan Batu Hajar Aswad. Itu penistaan menurut saya. Saya tidak berani menista Yesus, tapi kalian kok seneng banget ya. Halo Henry Kondongia. Halo Henry Kondongia. Oke, di bawah ya Pak Henry Kondongia. Fonnya jangan dilamain. Halo Warna. Halo Warna. Oke. Nggak menista, menghujat. Saya nggak pernah menghujat Yesus kok. Saya justru nggak mau membandingkan Yesus dengan Batu Hajar Aswad, karena nanti bakalan bikin kita sedih gitu loh. Kenapa sedih? Karena memang Yesus digambarkan lebih rendah dari Batu Hajar Aswad. Contoh, Yesus untuk supaya bisa menembus dosa harus ditombak dulu. Batu Hajar Aswad cukup dicium. Halo Gita. Oke, turun dulu ya. Gitu. Jangan saudaraku, jangan. Saya tidak mau merendahkan Yesus di hadapan Batu Hajar Aswad. Seandainya Batu Hajar Aswad dilemparkan kepada Yesus, Yesus berdarah nggak? Pecah mana? Ya pecahlah kepala Yesus. Maka kuatan mana yo? Kan nggak mungkin kan kita bandingin gitu. Makanya Oh di iya bawah ya, jangan- kalau Yesus kayak kalau untuk menebus dosa harus dia ditombak dulu ya. Kalau batu cukup dicium doang. dicium. Iya. Batu Hajar Aswad turun dari surga dicium, menebus dosa. Yesus turun dari surga ditombak. Enggak juga semua dosa yang tertebus. Dosa menghujat Roh Kudus kan nggak bisa diampuni Yesus. Waktu itu kalau Yesus ditombak dengan batu ya di kepalanya, mungkin mereka nggak pakai salib lagi kali ini. Ya Pakai batu. semua ya. Ya kalau Yesus matinya kelempar batu, ya semua simbol agamanya ya pakai batu lah, Bang. Mungkin dosanya Otan hilang semua kayaknya itu dia. Makanya aku bilang, jadi janganlah merendahkan Yesus. Allah tidak ada otaknya. Lah, Allah nggak butuh otak. Emang Tuhan lu udah ada otak tapi masih aja salah kelakuannya. Gimana sih? Allah nggak butuh otak karena Allah pencipta otak. Allah itu memiliki ilmu pengetahuan tanpa otak. Lah, kalian Tuhannya punya otak tapi tetap aja salah-salah kelakuannya. Yesus rapot waktu Yesus sekolah itu rapotnya merah apa gimana itu dia pelajarannya? Itu nggak ilmiah. Yesus sekolah itu pendeta aja. Nggak, yang aneh itu adalah katanya Yesus punya otak tapi rencana penyalipan malah karya iblis. Mana itu? Iya, kalian ini teman kita Kristen mengatakan Allah nggak punya otak. Lah, Allah kan bukan manusia, Allah bukan binatang yang butuh otak. Lah, emang Tuhan kita sama? Tuhan kita beda. Tuhan kalian mah orang, punya otak, punya tengkorak, punya air ludah, punya ginjal, punya jantung. Ih, beda kita. Allah punya pengetahuan Tapi otaknya tanpa fungsi nggak?
Ah, itu dia, buat apa punya otak kalau nggak fungsi? Soalnya di bawahnya nggak fungsi itu. Jangan fitnah Yesus lah, Bang Mesia. Jangan pernah katakan Yesus itu tidak berfungsi seluruh alat vitalnya, seluruh tubuhnya berfungsi. Abang memfitnah aja ini. Kalau yang di otak kan kita nggak lihat, kayak yang di bawah kan kita tahu nggak fungsi. Dia fitnah terkeji anak manusia kepada Yesus adalah mengatakan Yesus itu tidak berfungsi. Yesus itu berfungsi, hanya saja dia tidak mensalurkan gitu loh. Ya, aku nggak Ngocok tahu sendiri ya. gitu. Enggak, ini nggak boleh gitu. Itu menghujat, nggak boleh. Tidak boleh mengatakan itu dilakukan. Kenapa? Karena sebagai pria normal, dia pasti normal. Dia pasti berfungsi seluruh tubuhnya. Apalagi dia seorang pilihan Tuhan. Tetapi dia tidak terdeteksi dan tidak terdokumentasi menyalurkan hasrat seksualnya itu. Iya, masa sih Markus bikin tulisan firman Tuhan, Yesus lagi ngeluarin, kan nggak mungkin kan begitu? Ya makanya nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Markus menuliskan pagi-pagi hari ketika dia bangun tidur dan itunya berdiri, akhirnya dia ngeluarin sendiri, kan nggak mungkin itu ditulis. Lagi pula kan belum tentu terjadi begitu. Markus disumpahin juga sama Tuhan. Lu kurang nggak ajar juga mungkin. sama Tuhannya. Itu nggak bisa, itu nggak bisa. Itu nanti kita dikatakan menista Yesus, karena jangan kita menyatakan sesuatu yang tidak terjadi ya. Kita tetap membahas sesuatu yang ada probabilitas. Apakah probabilitasnya Yesus itu bisa melaksanakan hubungan seksual? Iya, karena dia manusia normal, kecuali dia nggak normal. Ya, seperti itu. Iya, biasanya orang kalau nggak fungsi di bawah nggak kurang fungsi juga di atasnya, otaknya. Nggak juga gitu. Ini asumsi mulu, ini nggak boleh. Dengar ya Bang Mesia, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di agama Kristen. Tapi kita boleh menyatakan sesuatu yang merupakan konsekuensi logik atau apa yang diingini oleh orang Kristen untuk dibahas. Contoh, orang Kristen tadi membandingkan Yesus dengan batu Hajar Aswad. Kita boleh angkat tema ini. Gitu. No ya Bang Mesia. Uni lagi digoreng di room muslim lain tentang baptis dan wudhu. Bodoh amat, paling rombongannya Tristan. Ya, seperti itu ya. Itu rombongan si Tristan yang nggak dapat tempat di room saya. Dia mau sok-sokan, dia nggak ngerti konteks pembicaraan kita, karena mereka tuh anti orang-orang Yahudi, teman-teman ya. Tristan dan kawan-kawan itu adalah orang-orang yang apabila bicara itu pengen didengarkan, sementara kita berbeda konteks ya. Kita tidak sama aja seperti ini. Apakah Yesus Tuhan? Dalam pandangan Kristen iya. Apakah Allah Tuhan? Dalam pandangan Islam iya. Tapi ketika kita menyebarkan Islam, kita katakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sama. Ya, baptis artinya adalah celupan, ritual keagamaan. Sibghatullah adalah celupan dari Allah. Tefilah adalah celupan, ritual keagamaan. Maka celupan itu adalah dari kata baptis dan sabagoh atau sibghah. Tetapi secara terminologi itu berbeda. Sibghatullah artinya adalah baptis dari Allah. Gitu loh. Kenapa? Karena memang pada waktu itu Allah sedang menentang baptisnya orang Nasrani menurut Ibnu Abbas. Maka konteksnya bicara tentang baptis. Kenapa bahasa Arab sibghah? Karena baptis adalah bahasa Yunani, sibghah adalah bahasa Arab, tapi akar katanya sama-sama saja. Saya nggak peduli mau sarip kayak mau surep kayak, saya nggak peduli, kecuali dia adalah orang-orang yang memang ulama-ulama saya yang menggunakan pendapat para ulama ya. Saya nggak kenal mereka, bodoh amat. Saya nggak kenal sarip ya. Kenapa mereka nggak datang ke sini untuk membantah saya? Itu kalau kalau orang Yahudi dibaptis pakai air, kenapa orang Oten itu nggak dibaptis pakai bimoli panas saja gitu? Mereka pakai api kok. Mereka Pakai pakai api ya? api. Iya. Mereka dibaptis pakai api kok. Nanti mereka dibaptis pakai api. Kadang mereka di rumah aku dibaptis pakai ludah kudus aku. Ya. Jadi baptis secara umum itu adalah ritual keagamaan yang menggunakan air ya, pensucian penggunaan air secara umum. Tapi secara khusus baptis itu adalah terminologinya, artinya adalah ritual keagamaan untuk masuk agama Kristen. Perhatikan makna umum dan makna khusus. Nah,
ketika Ibnu Abbas menjelaskan ketika ada orang-orang Nasrani mengatakan bahwa anak mereka dibaptis dan itu adalah suci, maka Allah membantah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 138. Kata Allah, sibghatullah. Artinya Allah membantah baptis celupan-celupan lain karena celupan yang benar itu dari Allah. Apa makna sibghah? Dari kata sa, ba, dan gha artinya celupan pemberian warna. Tapi kalau sibghah artinya secara terminologi adalah celupan iman yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Begitu. Ya. Jadi secara terminologi ya beda baptis dengan sibghah. Tetapi secara etimologi sama, karena Allah membantah baptis orang Nasrani. Begitu. Tafal itu sama, mencelup juga. Tafilot adalah ritual keagamaan Yahudi. Secara esensi mereka beda, secara terminologi mereka beda, secara etimologi sama. Karena Allah membantah baptis orang Nasrani, makanya bicara konteks tentang baptis. Maka di sini saya katakan, kalau baptisnya Oten itu dibaptis oleh manusia, kita dibaptis oleh Allah. Tepuk tangan dulu. Gitu. Halo Pak Umar. Iya, halo juga. Selamat malam. Agamanya Pak? Agama saya Islam. Assalamualaikum dong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa Pak naik ke room saya? Keperluannya saya nanya di sini ada orang Kristen nggak, saya tanya. Nggak ada Pak. Oh yang udah nggak ada, udah masuk Islam semua ya? Mungkin Pak menghilang dari line semua Pak ya. Oh alhamdulillah, itu aja yang saya tanyakan. Iya terima kasih. Kalau enggak ini gini aja, pertahankan aja kekristenan dia kan, supaya apa? Supaya neraka itu enggak mubazir Allah ciptakan Ya. gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Gitu ya. Jadi saya sangat terbuka dengan judul-judul yang kalian ajukan. Kalian mengajak saya membahas tentang Yesus dan batu Hajar Aswad. Ini tema favorit saya. Ya, yang mau ngebahas silakan. Silakan ya, yang naik kata silakan. Yang Muslim, kalau tidak ada kepentingan gak usah naik ya. Yang Muslim ya, gak usah. Oke. Ahmad Roni, perkenalkan nama dan agama. Ahmad Roni, turun. Bang M, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Begini Uni, bagaimana mau dipercaya kitab sucinya, sedangkan yang mengeluarkan ucap kitab mereka itu adalah manusia gitu kan? Kan itu aja sumbernya. Jadi berarti kitab mereka nggak berfungsi karena Tuhannya manusia, kan gitu aja udah selesai kan gitu. Mau bagaimana gitu kan? Nah itu Ya, makanya. permasalahannya. Jadi mereka Makanya kita nggak percaya Bang, makanya kita Islam kan? iya Ya, oke. tuh. Udah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Iya. Ya, kalau bagi kita ndak make sense, makanya kita tetap Islam ya. Jadi keislaman kita itu karena kita berakal. Keislaman itu relevan dengan rasional manusia ya. Saya bisa mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang sejalan dengan rasional, naluri, dan nalar manusia. Tepuk tangan buat Islam. Dan kita bisa buktikan itu. Buat teman-teman Kristen, kalau mau naik tanya saja bagus-bagus. Jangan menghujat agama saya, karena saya nggak enak. Kenapa? Rata-rata kalau kalian menghujat agama saya itu kembali kepada kalian loh. Ya, apalagi saya tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Enggak, saya diajarkan boleh membalas setimpal, ya. Dan saya tidak pernah diajarkan membalas hujat dengan hujatan, tapi saya membalas hujatan dengan konsekuensi logik. Di Mauza Uni dihujat lah, akun Mauza itu memang akun para penghujat, ngapain di situ? Kenapa mereka harus pakai nama saya? Karena mereka ingin mendompleng nama saya.
Bagi mereka, membicarakan orang lain itu menaikkan viewer bagi mereka, karena mereka memancing kemarahan orang-orang yang mencintai saya, dan kalian terpancing komentar di situ. Akhirnya penonton mereka banyak. Lagian aneh, saya nggak pernah kenal sama si Moza, nggak pernah satu room sama Moza, tiba-tiba dia membicarakan saya. Kalau kita hadir di ruang publik, kita bebas dibicarakan sama siapa saja. Mau Abu Janda yang membicarakan saya, mau pendeta yang membicarakan saya, mau hantu belau, nggak masalah, karena saya kan bersedia untuk dibicarakan. Namanya juga artis, dibicarakan. Tepuk tangan dulu. Kalau saya dibicarakan, artinya saya ini adalah orang yang berbahaya menurut mereka, atau berpengaruh menurut mereka. Ya loh, kenapa? Saya nggak pernah membicarakan si Moza, karena siapa si Moza? Nggak penting. Saya nggak pernah membicarakan orang-orang ada di situ, siapa mereka? Nggak penting. Kenapa saya mereka bicarakan? Karena saya menurut mereka penting. Gitu. Kalau kita dibicarakan orang lain, ada beberapa faktor. Bisa jadi karena kita terlalu penting, atau kita terlalu menakutkan, dan kita terlalu berpengaruh. Halo Ajut. Hajut. Di sini dia masih pasang selang. Halo Hajut. Oke. Gitu ya. Gitu ya. Kalau seandainya saya dibicarakan di room-room, berarti ada beberapa faktor. Pertama, saya dianggap berpengaruh. Tepuk tangan buat saya. Kedua, saya menakutkan bagi mereka. Ketiga, mereka tak mampu bicara depan saya, maka bicaranya di belakang, dan yang di belakang selalu tertinggal. Atau cahaya saya terlalu terang sehingga mereka kegelapan, dan mereka bermasalah dengan hal itu. Tidak masalah, gak apa-apa. Kalau dengan membicarakan saya mereka dapat koin, gak apa-apa. Tepuk tangan buat mereka. Saya nggak kenal Moza, saya nggak kenal Anthony, mereka kenal saya, makanya mereka bicarakan saya. Saya nggak tahu mau membicarakan si Moza apa, orang saya nggak kenal sama Moza. Saya nggak bisa membicarakan si Anthony. Lanjut aja, batu sama itu kepala Yesus, iya, batu. mana yang lebih keras? Ini Bang Mesiani, Bang Mesiani tepuk tangan dulu buat Bang Mesiani. Nah gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat ajaran Islam dan ajaran antara Yahudi dengan Islam, nabi-nabinya itu sama secara garis besar, termasuk kiper atau kafarat, termasuk termasuk tefilah dan juga sibghatullah, ya itu ada kesamaan, ya wudhu dengan tafilot ada kesamaannya. Apa itu? Sama-sama ritual mensucikan diri secara jasmani yang nanti berimplikasi pensucian dari Tuhan. Makanya ada kata di dalam Quran sibghatullah. Lanjut lagi, contoh penebusan dosa di dalam agama. Kenapa di Kristen itu beda, teman-teman? Kenapa di Kristen itu penebusan dosa itu harus pakai darah? Karena teman-teman Kristen mengikuti Ibrani pasal 9 kalau nggak salah, itu ajaran Paulus yang mengatakan tidak ada penebusan dosa tanpa darah. Ini bertentangan dengan kitab perjanjian lama dan bertentangan dengan ajaran Yesus dalam Lukas pasal 7 nomor 47, di mana Yesus berkata, dosamu yang banyak ini telah diampuni. Artinya ada dosa yang diampuni tanpa penumpahan darah. Jadi secara terang-terangan Paulus telah memfitnah kitab Torah. Gitu. Nah apalagi ya, sebenarnya banyak sih. Penebusan dosa udah, konsep ketuhanan udah, tentang menjalankan hukum Tuhan udah. Apalagi ya, kenabian juga menyampaikan firman Tuhan. Apalagi ya, apalagi coba yang sama, ini kitab suci, ya. Nah kalau di dalam keyahudian itu mereka punya namanya Torah Sebiktav atau kitab tertulis, kitab suci tertulis dengan Torah CBLP atau kitab yang menjadi perkataan dihafalkan. Sama kayak kita, kalau kita punya Quran, mereka Quran dan hadis, mereka punya Talmud, penjelasan para rabi, dan mereka punya Torah Sebiktav dan Torah CBLP. Tapi Oten punyanya apa? Punyanya surat Paulus. Punyanya apa? Punyanya kitab karangan Matius, Markus, Lukas. Gitu. Ya.
Seperti itu. Kalau dalam Yahudi dan Islam itu diperintahkan mengikuti aturan Tuhan yang benar, tapi kalau di Kristen nggak ada aturan lagi. Adanya cuman ajaran kasih. Kasihnya seperti apa? Tidak ada batasan dan parameternya. Gitu. Dalam Torah ada aturan bersuci, ada aturan mandi, ada aturan membersihkan diri. Dalam Islam ada aturan tahara. Di Kristen nggak apa-apa, nggak cebok. Ya. Dalam Torah bahkan pun bawa sekop, artinya tutorial ada ajarannya. Dalam Islam tutorial berwudu dan cebok. Di Kristen nggak ada tutorial apa? Ada tutorial Ada. Oh ya? Kalau mau bawa sekop kecil. Kalau udah jongkok buang di lubang-lubangin terus nya ditimbun. Ada. Kalau nggak bawa skopnya bawa pakai apa? Tangan boleh. Kayak kucing gitu. Nggak tahu apa boleh pakai tangan, nggak tahu. Intinya bawa sekop aja. Makanya kemana-mana kalau ikut Yahudi ya pakai sekop kemana-mana. Kalau Makanya toilet nanti- modern gimana mau digali itu toiletnya? Nggak tahu ya. Pokoknya nanti kalau Anda jadi Yahudi ya Pak, Anda wajib dalam tasnya itu bawa sekop kecil. Pas Anda di jalan Anda harus gali lubang. Berarti kalau ke mall kita harus keluar di mall itu di taman-taman begitu ya? Lumayan juga Ya sih. kalau Anda nya di tanah, asal ada lubang ya digali dulu buat Kalau di itu di mall-mall gimana? Ya kan di mall ada toilet Pak. Yahudi juga nggak diharamkan di toilet, ada jadi. Terus kopinya dia di bawah tadi gimana? Ya enggak lah, itu kan zaman dulu. Zaman dulu waktu itu nggak ada toilet di mall Pak. Itu kan zaman dulu. Cuman maksudnya adalah Yahudi aja diajarkan cara memperlakukan dengan baik dan benar. Di Kristen tidak diajarkan cara memperlakukan mayat Jadi yang benar. yang ciptain skop ini ya orang Yahudi ya? Nggak tahu. Saya nggak tahu skop itu bermula dari kitab Torah, saya nggak tahu. Seriusan. Kalau pacul? Nggak ada ayatnya. Jangan ngadi-ngadi lah Nggak Pak. keren. Harusnya Kita ada ayat jangan bahas pacul itu. juga. Nggak ada, kita nggak bahas itu. Kita bahas tentang sesuatu yang ada korelasinya dengan ajaran. Nah, tahu nggak? Dalam Yahudi itu, kalau perempuan lagi datang bulan, seorang istri yang lagi datang bulan itu tidak boleh tidur bersama suaminya, maka dia tidur di kamar lain. Kenapa? Karena apapun yang disentuh. Berhenti maling, kenapa dari tadi ngirim kecupan-kecupan jauh sama Bang Misia terus? Mencurigakan. Hah? Dikirim kecupan-kecupan terus loh. Nggak apa-apa lah. Ya kalau misalnya kalau istrinya datang bulan berarti suaminya bisa tidur dengan istri tetangga gitu. Enggak, itu fitnah. Dengar dulu. Bukan ya. Kalau Ya, kalau di Yahudi itu seorang perempuan datang bulan, apa yang dia sentuh, misal dia pegang kursi, nanti kursinya jadi najis. Dia pegang piringnya jadi najis. Apapun yang dia sentuh jadi najis. Karena yang najis itu adalah perempuannya. Perempuannya Jadi yang kalau orang najis. Yahudi kalau perempuan datang bulan dia harus melayang-layang di udara begitu. Bukan, dipisah tidurnya di kamar lain. Makanya perempuan sangat didiskriminasi. Itu terjadi dalam agama Yahudi. Perempuan Yahudi lagi datang bulan tidak boleh tidur sekamar dengan suaminya. Nah, itu kenapa Rasulullah mengajarkan ketika Sayyidah Aisyah itu datang bulan, Rasulullah mengecup atau mencium, karena yang najis itu bukan si manusianya, tapi yang najis apa yang keluar dari wanita itu. Itu ajaran yang benar. Tepuk tangan. Itu ya. Kalau di Yahudi, kalau di Kristen bagaimana ya? Di Kristen mah mutus bol depan belakang lagi datang bulan juga nggak masalah. Itu darah Yesus itu. Bukan, karena di Kristen nggak ada aturan. Di Kristen aturan bersetubuh nggak ada. Aturan tutorial berhubungan seksual tuh nggak ada. Datang bulan boleh digauli atau tidak tuh nggak ada aturan. Karena Yesus kan nggak ngajarin. Dijilatin aja darah Yesus. Astagfirullah. Kita ngebahas tentang bagaimana kemudian korelasi Yahudi dengan Islam itu. Yahudi itu aturannya sangat ekstrim. Perempuan yang pada malam pertama tidak lagi perawan itu harus dirajam sampai meninggoy di depan rumahnya.
Di Islam, perempuan yang dirajam bukan perempuan yang tidak perawan, tapi perempuan yang terbukti berjoni dengan 4 saksi mata yang melihat dia berjoni. Maka itu yang dipukul. Kalau dia masih gadis, maka dia dipukul 100 kali. Kalau dia istri orang, maka hukumannya dirajam sampai meninggoy. Itulah ajaran relevannya Islam. Ajaran yang rasional, ya, sesuai dengan konteks keadilan Tuhan. Tepuk tangan buat Islam, ya. Nah, kalau di Yahudi menyentuh mayat itu nanti jadi najis. Makanya ada orang Yahudi konservatif itu memakaikan apanya yang najis? Mayatnya yang jadi najis? Iya, mayat najis. Menurut Yahudi mayat itu najis. Jadi mereka nggak boleh sentuh mayat. Kalau mereka sentuh, siapa yang jadi najis? Mereka jadi najis dan mereka harus membersihkan diri mereka dengan cara membakar hewan kurban yang berwarna merah gitu ya, sapinya dicari gitu. So, nanti alatnya itulah yang dijadikan sebagai pembersih mereka. Makanya tuh waktu ada rabi Yahudi, ada orang Yahudi ortodoks itu ketika naik pesawat itu mereka tutupi badan mereka tuh pakai plastik karena mereka nggak mau tersentuh sama orang lain gitu. Sama orang lain bagi mereka najis ya? Mayat jenazah. Kalau orang lain itu dianggap goyim. Memang orang-orang goyim itu ya bangsa lain yang tidak seetnis dengan mereka. Kalau orang iya dikatakan dogi, kunarion, mereka memang rasis. Dan kerasisan ini pun ditunjukkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu adalah seorang kunarion, dan itu sangat ironis sekali memang. Masa sih? Ya. Jadi Yesus mulutnya itu kayak bencong juga tuh Yesus. jangan bilang itu nanti kita kena ini pembatasan. Jadi memang agak ironi ya ketika Yesus ditokohkan oleh saudara Kristen digambarkan sebagai orang yang penuh dengan kasih. Di satu sisi dia pernah menyembuhkan orang sakit. Di satu sisi dia kayak tidak berbelas kasih kepada orang dan tidak menghukum orang. Tapi di satu sisi keanehan itu terjadi ketika dia dimintai pertolongan sama perempuan Kanaan. Dia mencueki perempuan Kanaan itu, mendiamkan perempuan itu sampai diingatin sama muridnya. Lalu ketika perempuan Kanaan itu minta tolong, dia mengatakan tidak layak memberikan remahan kepada kunarion. Mungkin dia nggak dengar kali, pendengarannya kurang. Tidak, dia dengar. Memang dia sengaja untuk cuek pada konteks ayat itu. Lalu kemudian murid-muridnya mengingatkan ada orang yang sedang minta tolong. Lalu dia berkata, tidak baik memberikan remahan kepada kunarion. Lalu perempuan itu bilang, iya, saya kunarion yang akan memakan remahan dari tuannya. Kok kalimat lidahnya jelek begitu ya? Gimana ya kalau kita bicara sebenarnya apapun konteksnya tetap jelek loh. Aku nggak percaya kalau Yesus sejahat itu mulutnya. Aku percaya bahwa itu fitnahan orang yang menuliskan kitab tentang Yesus, bukan Yesusnya. Sama seperti ini kita fitnah ya. Jangan kita katakan itu namanya framing. Kalau kita bilang Bible kita fitnah, itu kita nanti framing. Maksudnya gini, lebih tepatnya gini, ada dalil-dalil yang tidak sesuai di dalam Bible yang bisa berpotensi adalah fitnah. Contoh, Daud itu difitnah dalam pandangan Islam di dalam Bible karena Daud tidak pernah ngambil istri orang. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Daud adalah puasa yang dicintai Allah, sholatnya dicintai Allah. Begitu juga ketika kita bicara tentang Nabi Sulaiman. Tapi Bible menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan sikap-sikap seorang nabi tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi lainnya. Dan apakah bisa dikatakan fitnah? Iya, bisa dikatakan fitnah. Kenapa begitu? Karena Bani Israel itu di dalam Quran dikatakan senang gemar mendengarkan kabar bohong. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu, itu rata-rata adalah kebohongan yang mereka ada-adakan sendiri, begitu. Nah, jadi aku nggak percaya kalau Yesus. Iya, makanya kalau Yesus dia nggak berkata itu binatang untuk orang lain. Kalau dia berkata begitu, berarti dia Tuhan yang kurang ajar. Tapi kalau mereka menuliskan begitu, berarti mereka memfitnah. Kalau dia nggak ini, kalau memang kan, artinya kita fitnah kan? Sebenarnya tuh maju kena mundur kena, karena kitab ini tuh konsekuensi logiknya memang mengerikan ya. Di satu sisi Yesus digambarkan sebagai laki-laki yang tidak menghargai perempuan, rasis gitu. Kalau giliran orang Yahudi dia bantuin, kalau giliran orang Kanaan dia nggak mau bantuin. Nah di satu sisi begitu. Apapun konteksnya dia nggak bisa bilang begitu itu karena itu manusia loh. Nah itu dia loh. Kita gini ya, kita tahu ya dalam kitabnya orang Kristen itu manusia itu sering disetarakan dengan hewan loh.
Ya, kayak orang Israel aja disetarakan Ya sama kan mereka domba. yang hewan. Iya, kita bicara Bible. Bible itu terbiasa menyamakan manusia dengan hewan. Seperti orang Yahudi disetarakan dengan orang Yahudi disetarakan dengan domba. Kemudian orang di luar Yahudi disetarakan dengan kunarion. Walaupun kata Joseph itu adalah anjing kecil, Tapi tetap aja itu masuk adalah di anjing. akal juga sih mereka disetarkan dengan domba dan kita diwajibkan setahun sekali itu motong domba itu. Kenapa? Ini setan juga nih domba ini. Gini. Sebenarnya kalau kita lihat secara sunnatullah, mereka tuh menghinakan diri mereka karena memang Allah sudah menghinakan mereka. Karena Allah sudah berkata bahwa Yahudi yang ingkar kepada Allah itu dijadikan kera dan juga B2. Jadi secara tidak langsung sunnatullah yang Allah tetapkan itu memang mereka akui. Nah, jadi itu yang terjadi. Kira-kira yang DNA-nya itu kayak manusia itu orang Yahudi ya? Aku nggak tahu, itu nggak ilmiah. Aku nggak bisa jelasin secara ilmiah karena itu nggak ilmiah ya. Kita bicara tentang konteks ajaran dari Islam bahwa, dan menurut para ulama, pendapat ulama juga beragam terkait tentang dikutuknya orang Yahudi jadi B2 dan kera. Ada yang mengatakan sifatnya, ada yang mengatakan memang wujudnya seperti itu. Dan aku nggak bisa bicara itu secara ilmiah karena itu Jadi konteksnya lucu nggak ya berdasarkan dunia ilmiah. ini dia. Kenapa? Orang Yahudi dikutuk jadi monyet dijadikan Tuhan di India, putar-putar jadi pusing. Enggak, sebenarnya gini ya, kalau kita bicara tentang agama, yang namanya manusia itu menyelewengkan agama itu udah biasa ya. Contoh gini, ketika Nabi Musa datang membawa hukum Torah di dalam kitab dalam Quran surah Al-Baqarah, ada dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi kebiasaan zalim itu sudah mereka lakukan ketika 40 hari. Wa iz wa'adna Musa arba'a. Jadi ketika Nabi Musa pergi 40 hari meninggalkan Bani Israel yang setelah diselamatkan dari tanah Mesir, maka kemudian orang-orang Yahudi ini membuat patung anak sapi dan lalu menyembahnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dituduhlah Nabi Harun. Padahal tidak mungkin Nabi Harun, karena kalau memang Nabi Harun, tentulah Nabi Harun dihukum oleh Tuhan. Padahal dia adalah keturunan Lewi yang adalah salah satu imam Lewi. Tapi kan tidak terjadi. Makanya ada kecurigaan bahwa Nabi Harun juga difitnah dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau orang Yahudi pernah nyembah anak sapi itu. Bani Israel pernah. Ya pernah. Jadi dalam Bani Israel. Al-Quran, ya dalam Bani Israel, kita bicara Bani Israel ya, dan spesifiknya nanti merujuk kepada Yahudi. Ya, Yahudi ya, karena nanti mereka dipanggil dengan Yahudi itu. Contoh, ketika Allah berfirman kepada Jadi yang Nabi, nyembah sapi itu dia keturunan mereka ya? ya keturunan Bani Israel sebagian, dan hanya sedikit saja yang tidak ingkar, sebagian besar tuh ingkar gitu loh. Kan ada dalilnya Jadi itu. orang di India yang nyembah sapi itu dia keturunan Yahudi Itu ya? nggak bisa kita bilang, itu nggak ada kaitannya. Kita nggak bisa bilang itu secara ilmu genealogi ya, karena nggak ada yang bisa membuktikan bahwa Yahudi yang sekarang itu aja Yahudi, itu kita nggak bisa buktikan. Karena gimana kita mau membuktikan? Apakah ada bukti-bukti konkret bahwa mereka itu keturunan Yakub? Kenapa begitu? Karena Yahudi itu sudah berdiaspora, udah dilempar sana dilempar sini. Kalau orang Arab itu masih bisa dibuktikan kalau nenek moyangnya sampai ke Ismail. Kenapa? Mereka nggak pernah berpindah-pindah. Tapi kalau Yahudi, orang-orang Bani Israel itu udah berpindah-pindah kemana-mana, udah dikawin campur, berdiaspora. Jadi wajar kalau mereka bercampur-campur. Jadi ada kecurigaan kalau ada yang ngaku-ngaku Yahudi itu belum tentu benar, karena bisa jadi itu dusta. Oh itu Zionis, orang-orang Eropa itu dia. Iya, tapi kan Eropa mereka Timur. mengaku. Tapi kan mereka mengaku kalau mereka itu adalah Iya, orang-orang tapi Yahudi. mereka nggak mau dicek DNA-nya. Kan dia Israel nggak boleh cek DNA. Iya, jadi gini ya, kalau kita bicara secara ilmu, tidak ada satupun ilmu yang bisa memvalidasi bahwa Yahudi sekarang itu betul-betul Yahudi, kecuali mereka bisa tunjukkan data sebagaimana ilmu dalam nasab agama Islam, yaitu nasabnya orang Arab. Kenapa nasabnya orang Arab itu bisa terjaga? Karena orang Arab itu tidak terangkat-angkat gitu loh. Bisa kayak Nabi Muhammad, keturunannya ada di Mekah. Ketika Nabi Muhammad itu meninggalnya di Mekah, keturunannya tetap tinggal di situ, nggak bergeser kemana-mana. Nanti keturunannya juga ada di situ. Jadi nanti nenek cucu-cucunya lah yang menyebar kemana-mana. Muncullah yang namanya habaib itu. Tapi kalau orang Yahudi, seorang-orangnya itu udah pergi-pergi, udah berserak-serak gitu loh. Kadang mereka di Polandia juga ada, kadang mereka di sana ada juga, kadang mereka di situ ada juga, dan bahkan mereka tuh kayak dilempar sana, dilempar sini sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya mereka tuh kayak kawin campur, udah berdiaspora, tiba-tiba mereka ngeklaim bahwa mereka orang Yahudi. Kenapa?
Karena kitab mereka itu menulis, karena baik dalam kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Quran, seolah-olah Yahudi itu digambarkan orang pilihan dan masih jadi pilihan sampai sekarang, padahal enggak lagi. Karena dalam Quran sendiri mereka tuh sudah terlaknat. Bahkan dalam Bible sendiri mereka sudah dikatakan terlaknat. Tapi banyak juga dari antara mereka yang mengklaim bahwa mereka tuh masih mulia gitu loh. Seperti tanah Kanaan yang dijanjikan itu tanah kita. Padahal kita nggak tahu para Zionis itu betul-betul keturunan Yahudi atau enggak, karena nggak ada bukti konkret, ya. Nggak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul keturunan Yakub. Dan ingat, orang-orang ini suka sekali ngeklaim. Contoh, di zaman Nabi Muhammad, waktu di Khaybar, Nabi Muhammad itu kan sempat diracun sama perempuan Yahudi. Lalu Rasulullah itu memanggil pemasaknya, orang-orang itu yang sedang meracuni Rasulullah itu dihadapkan di depan Rasulullah. Ada 3 pertanyaan yang diajukan sama Rasulullah. Salah satu pertanyaannya adalah uji nasab. Apa kata Rasulullah? Siapa nenek moyangmu? Lalu mereka menyebut si Fulan. Si Fulan itu adalah orang yang dianggap namanya bagus gitu loh. Karena orang Yahudi ini seneng gini loh kak, kayak aku nih loh keturunan Daud. Karena Daud itu dianggap mulia gitu, dianggap orang hebat dalam perspektif biblika. Jadi mereka tuh sok-sokan nama aku darah Abraham. biru gitu ya kalau di kita ya. Mereka sok-sok jadi darah biru. Lalu ketika Rasulullah bertanya, Rasulullah tahu kalau dia itu anaknya si Fulan yang lemah. Tapi mereka ngaku-ngaku anak si Fulan yang kuat, yang dimuliakan. Nah, itulah karakternya orang Yahudi. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau mereka ketemu, waktu mereka ketemu Yesus juga gitu. Waktu mereka ketemu Yesus di Yohanes pasal 8, mereka tuh bilang begini, kami adalah keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham katanya. Jadi mereka tuh memamerkan keturunan Abraham itu gitu loh. Bahwa Abraham ini dalam agama Samawi adalah tokoh agama yang dimuliakan dalam 3 agama. Jadi ketika mereka tahu Abraham itu memang dimuliakan dalam agama Yahudi, agama Islam dan Kristen, contohnya kan kalau waktu itu kan konteksnya Yesus tuh. Bahwa orang Yahudi pada waktu itu memuliakan Abraham. Nah, jadi dia ngaku-ngaku saya keturunan Abraham. Jadi mereka tuh suka kayak mendompleng popularitas nenek moyang mereka gitu. Nah, makanya jadi kalau orang-orang Yahudi itu mengaku darah biru, nggak ada suara nih. Aku yang lag atau dia nih? Itu Oten karena mereka kan mau bilang darah biru nggak gitu ya? Nah, yang lebih parah ini, bentar. Yang Ada lebih parah, ada. Nih ya, ada. Yang lebih parah itu adalah ini. Kalau orang Yahudi, kalau ada orang Zionis ngaku-ngaku keturunan Yahudi, kita nggak tahu, mungkin saja memang mereka keturunan Bani Israel, tapi dari siapa gitu, mungkin saja. Lalu mereka ngakunya adalah Yahudi. Yang lucunya Kristen nggak ada kaitannya sama Yakub, ngaku-ngaku Yahudi rohani. Itu yang lucu. Itu karena Kristen itu karena kurang darah itu kayaknya. Bisa jadi ya? Enggak lah, bukan. Karena sifat Yahudi yang suka meletakkan nasab orang ke diri mereka tuh ada pada diri saudara kita Kristen, termasuk itu ada dalam kitab mereka ketika penulis kitab Matius dan Lukas menyandarkan. Keren juga sih kalau... Bentar. Jangan dipotong dulu, bentar. Ini ilmu pengetahuan nih. Kenapa karakternya Yahudi saya katakan hampir sama dengan karakter Kristen? Contoh dalam kitab Lukas dan Matius. Penulis kitab Lukas dan penulis kitab Matius itu melekatkan nasab Yesus kepada Daud, padahal Yesus itu nggak punya bapak. Inilah bukti bahwa mereka tuh suka sekali nempelin nenek moyang kepada orang lain yang dianggap kultus. Anehnya, mereka bangga Yesus sampai ke Daud, tapi mereka juga percaya Daud seorang pezina. Lucu. Itu loh. Aneh mereka ini. Jadi yang lebih lucu tuh gini loh, ya artinya Yahudi mengaku keturunan Abraham ya. Oten tanggung langsung anak Tuhan dia. Nah, itu dia. Makanya bisa dikatakan bahwa Oten ini lebih NPD daripada orang Kalau Yahudi mengaku darah biru, kalau Oten memang jelas-jelas kekurangan darah. Ya, jadi kurang lebih begitulah istilah itu. Intinya memang ada analisis yang menunjukkan, ada indikasi yang menunjukkan saudara-saudara kita Oten banyak yang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Kenapa? Di abad ke-8 Nazi atau dipimpin oleh Hitler ya. Hitler itu termasuk orang NPD. Dia mengaku ras superior, mengaku bahwa dia itu adalah orang-orang yang dimuliakan ya. Dan mereka menghajar orang-orang Yahudi. Ya, peristiwanya Holocaust. Dan itu juga saudara kita Kristen kalau sekarang ini kalau naik ke komam kita, mereka ngakunya apa? Anak Tuhan. Dan coba ketika mereka bicara, mereka katakan itu bimbingan Roh Kudus.
walaupun pembicaraan mereka terkadang tidak ikut sama kitab sucinya. Inilah bentuk dan ciri-ciri orang NPD. Orang NPD adalah orang yang tidak sadar diri sebenarnya. Kayak kalau misalkan saya nih, saya tahu saya seorang pelajar, maka ketika saya bicara itu saya harus konteksnya sebagai seorang pelajar. Tapi kalau saya bicara sebagai saya orang yang punya ilmu sedikit tapi saya udah songong, itulah oten NPD. Gitu. Seperti itu. Halo Junmar, silakan Junmar dibuka mic-nya. Halo Pak Junmar. Halo Pak Junmar. Ya jadi kalau kita lihat karakteristik ya. Ya, agamanya apa Pak Junmar? Muslim. Kepencet tuh nih. Sorry. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang karakteristik, memang ada kesamaan antara orang Yahudi dalam perspektif Bible dan juga Islam dengan karakter dari saudara-saudara kita Oten. Orang Yahudi dalam kaidah Islam dan juga Bible itu sangat memuliakan nasab, sehingga saking memuliakan nasab sampai merendahkan orang lain ya. Ada indikasi rasis dalam keyakinan mereka, dalam diri mereka, terbukti dengan mereka memberi gelar kepada orang di luar mereka sebagai orang-orang Kunarion ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang Oten, yang lucunya adalah Oten ini bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham, tapi mereka mengaku sebagai Yahudi rohani gitu. Iya, Oten kalau menghujat tempat aku tuh sulit. Bentar aku ini dulu, bentar. Ada WA. Sorry, ada WhatsApp tadi ya. Bentar. Gitu. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kita umat Islam ini diajarkan untuk mencari gini. Kalau kita betul-betul Sebentar. Sebenarnya itu memang benar ya. Nabi Isa itu memanggil orang-orang Yahudi dengan domba-domba itu ya. Enggak, kalau Nabi Isa nggak mungkin, karena ada satu riwayat di Sirah Nabawiyah bahwa Nabi Isa jangankan menyebut orang dengan domba. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu berjalan dengan Hawariyun, waktu para Hawariyun melihat semayat bangkai dari hewan, dan pada waktu itu Hawariyun sahabatnya Nabi Isa menutup hidung mengatakan bahwa bangkai itu bau, Nabi Isa justru berkata, Masya Allah, indah sekali gigi dari hewan tersebut. Nabi Isa aja jangankan ngata-ngatain orang, sedangkan hewan yang udah jadi mayat bangke aja Nabi Isa masih memuji bangke itu. Nggak mungkin Nabi Isa ngatain manusia sebagai anjing, nggak mungkin. Itu nggak mungkin Nabi Isa. Makanya kita tidak percaya bahwa domba. Kenapa? Enggak, domba. Maksudnya? Itu domba-domba yang itu. Betul kah ngedami? Enggak, soalnya kalau enggak Nabi Isa mungkin. nyebutin Saya kan mereka bilang enggak mungkin. Bani Enggak Israel mungkin. itu domba, terus Nabi Muhammad korbankan domba, berarti memang sudah diratakan itu dia. Enggak, itu Artinya- cocokmologi, enggak Enggak boleh. Enggak bisa. Kita kalau bicara tentang riwayat Islam itu terpantang bagi kita umat Islam untuk cocokmologi. Bahkan kita enggak boleh membahas sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Contoh kayak aku ngebahas tentang kisah di Sirah Nabawiyah misalkannya. Di dalam Sirah Nabawiyah itu Nabi Isa itu digambarkan sebagai orang yang tidak pernah ngata-ngatain orang. Karena rata-rata para nabi itu lisannya terjaga. Mereka saja bersifat maksum ya, terjaga dari perbuatan yang sia-sia dan juga perbuatan yang maksiat. Jadi mustahil Nabi Isa itu berkata-kata kasar seperti yang digambarkan dalam Bible. Nah, tapi kenapa dalam Bible itu kok kayaknya Yesus itu kok kasar banget ya? Ya, itu hal yang biasa. Salah satu alasannya adalah karena kitab ini berasal dari orang Yahudi, yang mana mereka juga yang mengatakan Daud, Solomon, Abraham itu memiliki sifat-sifat tercela, Hosea, Yesaya. Dan kenapa mereka seperti itu? Gini, kalau kita lihat, coba perhatikan baik-baik. Coba Bang Mesia perhatikan baik-baik ya.
orang Yahudi itu dalam setiap diksi kitabnya itu seolah mengatakan bahwa mereka itu sangat dimuliakan Tuhan, sehingga Tuhan tuh menganggap mereka seperti anak. Makanya mereka memanggil Tuhan tuh dengan Bapa. Jadi mereka tuh kayak meninggikan diri, seolah-olah mereka tuh setara dengan Tuhan. Nah, itu juga yang dilakukan oleh saudara kita Kristen, menganggap mereka itu setara dengan Tuhan. Mereka dikatakan tidak lagi hamba Tuhan, tapi adalah anak-anak Tuhan. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang dilakukan oleh iblis, merasa terlalu dekat dengan Tuhan, seolah-olah bisa seenaknya dalam bersikap, tidak lagi mau tunduk patuh kepada Tuhan, merasa ana khairum min hum, gitu ya, saya lebih baik daripada dia gitu. Jadi sifat-sifat seperti itu yang dimiliki oleh iblis dan juga orang-orang Zeus yang dilaknat oleh Allah, seperti itu. Nah, sayangnya sifat itu dimiliki oleh saudara kita Oten. Ya, saudara kita Oten itu ngaku saya anak Tuhan, yang lain bukan. Saya pasti masuk surga. Nah, sifat inilah yang dimiliki oleh orang-orang, dan kalau ada orang Islam yang seperti ini, makanya saya bilang sama Tristan, ya, saudara kita yang suka menjelek-jelekan saudara Islam lainnya. Sifat-sifat itu sifat-sifat Oten dan sifat Yahudi, saudaraku. Ya, orang Yahudi digambarkan seperti itu, dan saudara kita Kristen memang mengakui bahwa mereka itu anak-anak Tuhan, dan selain itu mereka tuh nganggap kita tuh nggak ada Itu apa-apanya. termaksud yang mengaku-ngaku bahwa apa namanya, darah biru itu juga ya. Ya, karena gini, Islam itu tidak mengajarkan untuk meninggikan nasab. Makanya Nabi Isa, cobalah belajar kita ya, kita secara hikmah nih. Kenapa Allah hadirkan Nabi Isa tanpa ayah? Itu kalau aku dapat hikmah, Nabi Isa Allah lagi ngajarin kita bahwa Allah itu bisa memuliakan siapapun tanpa nasab. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena bapaknya, tapi karena memang dia bertakwa kepada Allah. Bisa jadi karena ibunya, bukan karena bapaknya si fulan dan si fulan. Makanya Nabi Isa itu kan tidak lagi punya nasab. Dia hanya ibnu Maryam saja. Karena mudah bagi Allah memuliakan siapapun yang dia kehendaki. Kenapa orang Yahudi terbiasa memuliakan nenek moyang mereka gitu loh, seolah-olah yang lain itu jelek. Nah, dan itu juga kenapa aku sangat bersyukur ya ketika kita baca literasi Islam, ternyata Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa anak yatim bahkan lebih mulia ketimbang orang biasa. Kenapa? Anak yatim gak punya bapak. Jadi kemuliaan itu bukan karena bapakmu siapa, bukan, tapi karena memang kau itu adalah orang yang dimuliakan Allah. Makanya kau adalah orang mulia. Islam diajarkan bahwa yang membuat kalian mulia itu karena ketakwaan kalian kepada Allah, bukan karena kalian itu si A, si B, dan si C gitu loh. Nah, inilah kenapa Islam ini agama yang tidak rasis, agama yang relevan untuk tataran sosial, tidak membeda-bedakan satu suku, satu etnis pun. Kalau kita jadi Kristen, coba perhatikan. Saya tuh diskusi sama kawan Kristen, sering sekali mereka tuh menghina Nabi Ismail loh. Dengan kata-kata apa? Ismail anak budak. Jadi saya pernah, itu nama akunnya itu dulu swasta ya. Dia bilang gini, Ismail itu anak budak. Lalu kenapa memang kalau Ismail anak budak? Apakah Tuhanmu menghinakan budak? Berarti Tuhanmu rasis. Kaget dia waktu itu. Karena dia mungkin nggak sadar dengan dia mengatakan Ismail anak budak dan dia merendahkan Ismail dan Tuhannya merendahkan budak, berarti Tuhannya betul-betul rasis. Itu dulu. Coba aja ada salah satu pendeta. Iya, ada pendeta Yusuf Madubulu bahkan mengatakan bahwa Abraham itu berzina dengan Hagar. Hagar itu anak budak. Kan begitu yang diangkat oleh teman-teman kita Kristen terus. Ismail anak budak. Ismail anak budak. Coba tanya sama mereka, kalau Nabi Ismail anak budak memang kenapa? Dan kalian siapa? Emang kalian anak majikan? Emang Oten itu keturunan Ishak? Kan lucu. Mereka juga kita juga dulu diperbudak sama Belanda. Iya, mereka itu bukan keturunan Ishak, tapi malah merendahkan Nabi Ismail. Anehnya gini ya, Ishak sama Ismail sama-sama anak Abraham. Mereka bukan siapa-siapanya Ismail dan Ishak. Mereka merendahkan Ismail, meninggikan Ishak. Sementara keturunan Ishak nudahin mereka. Lucu kan Oten kan? Aneh kan? Coba kebayang nggak lucunya Oten? Iya. Mereka merendahkan Ismail alaihissalam, sementara Nabi Ismail dalam kitab mereka tidak pernah direndahkan. Nabi Ismail tidak pernah berbuat tercela dalam Bible, dalam kitab mereka. Ya, ingat ini ya. Dan Nabi Ismail alaihissalam itu dikatakan Ismail karena artinya Tuhan mendengar, dan dijanjikan punya keturunan yang adalah raja-raja, dan dikatakan juga adalah anak keturunan Abraham. Tiba-tiba ada Oten nggak tahu keturunan Ishak atau keturunan Ismail.
Mereka merendahkan Ismail lalu menjilat pantatnya keturunan Ishak. Tahu-tahu kepalanya diludahi sama keturunan Ishak. Kasihan mereka ini ya. Iya, memang agak lucu saudara-saudara kita Oten ini gitu loh. Entah apa Oten ini mereka. memang anak penjajah, iya sih, keturunan penjajah mereka. Mungkin nenek Ya. moyang mereka waktu itu kan berkhianat kepada negara kan. Jangan, Masuk-masuk jangan, itu asumsi. Iya, toilet penjajah itu dia. Kita itu bicaranya fakta, Bang Mesia ya. Bang Mesia itu Ya bicara kan fakta. memang, enggak, kalau fakta kan memang kita dijajah sama Belanda kan. Nah, Dan iya. Belanda yang membawa itu kan. Dengar ya. Mereka itu waktu itu diludahin kan, jadi nenek moyangnya belajar dengan itu. Kalau kita bicara fakta nih, kita tidak apa yang akan kita ucapkan sebagai fakta itu nggak bisa dibantah. Pertama, agama Kristen datang bersama penjajah, itu fakta. Tapi kalau kita bilang nenek moyang mereka penjajah, itu belum tentu. Bukan, Ada mereka, analisis. nenek moyang mereka itu yang pengkhianat negara, yang mencuci toilet penjajah. Belum tentu juga, Bang. Gak boleh gitu, Bang, karena kan kalau kita bicara nenek moyang mereka kan ini banyak orang, kan nggak semua nenek, bisa jadi kan mereka ada juga cucu para pahlawan, kan ada pahlawan yang Kristen, kan ada pahlawan yang Kristen. Siapa namanya pahlawan, siapa namanya yang pahlawan kita yang Kristen, teman-teman, siapa Nggak namanya? mungkin, karena mereka kalau mereka Kristen nggak boleh melawan penjajah, musuhmu nggak Iya, boleh dilawan. ini Kristen yang nggak ngikutin Nggak ajarannya. Ada, Bang. Nggak mungkin. Itu cuma nggak sejarah Patimura ini masih debatable ya. balikin. Nggak, Patimura ini masih debatable ya. Siapa Martina Christina Martiahahu. Nggak mungkin. Kalau dia Kristen Ya dia nggak Allah, bakalan jajah. Allah. Itu nenek moyangnya tuh bersihin toilet penjajah. Dia nggak mungkin. Lagi pula di dalam Bible itu jangan lawan musuhmu. Nggak mungkin. Iya, kalau Kita kita selalu dibohongin sama sejarah loh. Bang, Coba kalau kita kitabnya mereka jadi larang, jangan musuhi apa namanya? jangan Penjajah melawan itu dia. penjahat, bukan Penjahat. jangan itu dia. melawan orang yang jahat kepadamu gitu. Terus neneknya dia atau orang tuanya dia itu kan mencuci toilet di gereja-gereja PI itu orang Belanda. Belum tentu juga, Bang. Bang, kita ini nggak boleh spekulatif ya. Maksudnya kita tuh nggak boleh kayak spekulasi kita ya, nggak boleh. Tuh, jangan mengeneralisir. Kita Muslim nggak boleh gitu, Bang Mesia nggak boleh gitu. Oh ya sudah lah. Ya, Bang Tapi Mesia. kan enggak, bukan karena enggak ya. Ya sudah lah, oke lah. Tapi mereka itu penjajah. Bukan, salah diksinya salah. Saya perbaiki diksinya ya. Bukan mereka yang penjajah. Yang penjajah adalah mereka yang membawa agama mereka. Eren, kamu nggak boleh mendukung Mesia. Ngerti nggak? Bukan mereka yang penjajah, tetapi mereka ada agama mereka dibawa sama penjajah, itu fakta. Itu nggak bisa dibantah, ya. Iya, jadi yang pribumi yang ikut agama mereka itu kan itu pengemis Belanda, cucur Belanda itu. Susah juga sih. Belum tentu juga, Bang. Bisa jadi yang berkonvert ke Kristen itu karena pernikahan atau karena memang diberikan, karena memang mereka Atau diperkosa sama Belanda missionary. mungkin. Jangan, itu rumah aku nanti kena ban, aku dapat yang terungkap. Ya. Jangan, itu spekulasi dan tuduhan, kita nggak boleh bilang begitu. Aku walaupun debat sama Kristen, kalau yang nggak bener nggak boleh aku bilang bener loh, nggak boleh ya. Wati, tapi ada benernya, Bang Mesia. Tapi itu kan nggak semua, kita nggak tahu loh. Misal kayak ada kan yang jadi Kristen itu karena murtad, ada kan yang jadi Kristen itu karena terpengaruhi lingkungan. Kita nggak boleh bilang begitu. Walaupun kita ini berdebat dengan Kristen, kalau itu fitnah kita nggak boleh benarkan. Nggak semua Kristen itu karena mereka itu berteman dengan penjajah lalu langsung jadi Kristen, enggak. Kan proses, kan ada sebuah sejarah yang harus kita sampaikan bahwa di negara kita ini karena azas undang-undangnya itu ketuhanan yang Maha Esa, jadi semua orang tuh wajib beragama gitu. Jadi kayak semua orang Indonesia tuh wajib beragama. Maka ya silakan mau agama apa saja, terserah mau agamanya Kristen waktu itu nggak ada kejawen, nggak ada kapitayan. Mungkin waktu itu Belanda pakai itu ya program hamilisasi gitu ya. Atau Enggak juga, perkosaan gitu. enggak ada gitu, nggak boleh gitu, fitnah. Nggak boleh, kalau
Kalau ada data-datanya Bang Mesia silakan tunjukin. Nggak boleh, walaupun kita debat sama Kristen kita nggak boleh gitu. Kenapa bela-bela Belanda? Kamu Belanda ya? Dasar company. Aku berusaha objektif ya di sini ya. Aku berusaha untuk menunjukkan bahwa kita tuh Islam harus bersikap adil. Kalau tidak katakan tidak. Kalau ya gini ya, dengarkan baik-baik ya. Ini Bang Mes ini harus kugundar kepalanya nih ya. Kugundar gitu kata orang Padang nih ya. Dengar ya. Kita itu bicara menggunakan fakta dan data. Memang faktanya agama Kristen itu dibawa sama penjajah, itu fakta. Tapi kita tidak boleh menuduh bahwa yang Kristen sekarang ini itu karena diperkodok sama Belanda. Itu kan spekulasi. Karena nggak mungkin juga Belanda memperkodok-kodokin semua orang. Nah, jadi masa sih Belanda jatuh cinta sama pribumi sedangkan mereka menganggap itu terhina? Kan nggak mungkin. Cinta beda negara gitu. Karena kekristenan ini muncul bukan hanya karena Belanda. Progres dan prosesnya itu panjang. Contoh, kan nggak semua orang di Maluku itu, contoh di Ternate. Ternate itu mayoritasnya awalnya Islam, kemudian berubah beberapa jadi Kristen. Bukan karena ada Belanda, enggak. Karena mereka terpengaruhi oleh temennya, lingkungannya. Gitu, dasar Belanda nih. Tuh, kita harus tetap adil. Kan Rasulullah ngajarkan kita adil. Kita nggak boleh menyampaikan sesuatu yang syubhat, nggak boleh. Apalagi kita menuduh tuh nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang bersikap tidak adil kepada kafir zimmi, aku akan menjadi lawannya. Berani Bang Mesia bertentangan dengan Nabi Muhammad di yaumil hisab nanti. Iya, tapi kalau Oten itu bukan kafir jini. Itu kafe itu Belanda itu penjajah. Enggak, saudara kita Kristen itu ada yang masuk kategori kafir zimmi. Contoh, siapa ya? Pak Andeston, Pak Antonius, Pak Dehe. Dia banyak karena mereka tidak menyerang akidah kita. Kalau Oten itu kafir goblok. Nah, tutup aja live ini. Capek aku, ya Allah. Cobalah Bang Mesia, kita tuh harus objektif. Pak Tua belum pernah dideportasi dari negeri penjajah. Iya, coba sempat dideportasi dari negeri penjajah. Mentang-mentang Anda cari uang di negeri penjajah sekarang. Cari uang penjajah. Dasar. Iya. Dia nih mentang-mentang sekarang berada di negeri penjajah. Dia sekarang ngejajah negeri penjajah. Tuh ya. Gitu teman-teman ya. Kita tuh Islam. Saya itu boleh bereaksi, membalas setiap tudingan kepada Islam kalau mereka mulai duluan. Tapi saya nggak boleh memulai. Saya tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakiti hati saudara kita Kristen kalau dunia ini baik-baik saja. Gitu Islam itu, tepuk tangan buat Islam. Tapi kalau mereka menyerang agama saya juga nggak boleh membalikkan hujatan dengan hujatan. Tapi saya menggunakan cara berpikir mereka untuk menyadarkan mereka kalau mereka menghujat Nabi kita, itu sama aja mereka nelanjangin Tuhannya. Contoh kayak tadi, Islam menyembah batu Hajar Aswad, katanya gitu. Baru aku angkat tema, mari kita adu kekuatan Yesus versus Hajar Aswad. Berani nggak? Coba Berani naikin nggak? satu Oten, coba. Naikin satu Oten. Nggak ada Oten yang berani di sini. Kita buktikan itu Oten itu kayak kafir harbi, kafir gini atau kafir goblok. Bukan kafir Coba naikin jimmi, satu. kafir zimmi. Jimmy, harbi apa goblok? Nanti Coba kena naikin jadi- satu. Nggak ada, mereka di bawah, mereka udah menghilang. Mereka pergi main tempat Bang Loading karena di situ lucu Otennya. Jadi mereka juga ikut ketawa di situ. mereka itu nggak berani di tempat aku karena di sini tuh kayak seram, ngeri gitu. Tapi mereka tuh bisa terhibur di tempat Bang Loading karena mereka bisa mentertawakan teman-teman Otennya. Tepuk tangan buat Bang Loading. Mesia, buka kamera lu, katanya tuh. Disuruh buka kamera tuh Bang Mesia. Kenapa? Mau diciumin? Kafir jini.
Ya, Dasar kafir. room, Ya. room aku itu room yang membuat saudara Kristen kita itu nggak berani. Kenapa? Mereka mau menghujat sekali, kena tembaknya 1000 kali. Makanya aku kalau mau nyari Oten, jangan di Komal sendiri, cari Komal orang. Kenapa kalau di Komal aku, mereka jangankan, mereka lihat aku aja mereka langsung skip karena mereka wah nggak berani omongan si Ripa bikin ngilu katanya. Tuh naik tuh, tembak nih bang. Tuh, ayo lo, naik dia. Halo, selamat sore. Ayo lo. Halo. Alat paling Hai. cuman kepencet, nanti turun lagi. Tuh. Buat Oke. teman-teman yang di YouTube ya, kita Bang akhiri dulu Jowi. ya live streaming kita ya yang di YouTube ya. Teman-teman Kristen kita udah nggak ada ya, karena mereka sudah punah. Bang Jombi kenapa turun? Dia salah pencet itu. Aku dia. Depan Iya. di sini. Iya, makanya kita jangan kejam-kejam Bang Mesia, santai aja karena takut saudara-saudara kita Oten. Aku tuh udah berusaha menenangkan diri loh, maksudnya kayak aku santai-santaiin gitu. Tapi emang sih ya ketika mereka nembak sekali, mereka tuh kena kayak gitu emang. Makanya mereka tuh nggak berani lagi deh komal aku. Ih, aku mau inilah. Ih, Mesia dibilang botol. Daripada lu botol plastik. Dan kenapa Icrim nyembah batu? Yang nyembah batu siapa, Dek? Dek dengar ya, Dek ya. Kami umat Islam ini jangankan nyembah batu, jangankan nyembah orang, nyembah roh aja kami nggak sudi. Lah kamu jangankan nyembah roh, nyembah orang iya. Tahu-tahu orangnya adalah batu yang dibuang. Tuh kamu, ya. Katanya nyembah roh, tahu-tahu Tuhannya orang. Katanya nyembah orang, tahu-tahu orang itu adalah batu yang dibuang. Aku Islam. Kalau aku disuruh nyembah laki-laki, aku nggak mau. Apalagi nyembah batu. Nyembah laki-laki aja aku nggak mau. Laki-laki aja yang punya batu aja aku nggak mau sembah, apalagi batu beneran. Emang aku botol? Lah kalian katanya Tuhannya roh, tapi orang. Lah katanya Tuhannya orang, tapi jadi batu penjuru yang dibuang tukang bangunan. Aneh kalian itu loh ya. Lucu kalian itu loh. Makanya aku bilang jangan menghujat agama aku. Masih lama nggak uni live-nya? Enggak, bentar lagi aku mau cari Oten ke room lain. Nggak ada, aku lihat Oten, aku mau cari Oten lah. Muak aku lah, aku lagi ini nih, lagi on fire nih. Mencari Oten lah. Cari Oten aja lah. Gara-gara Bang Mesia nih hancur Nggak ada yang berani reputasi naik. aku sebagai bunda gembala. Nggak ada Oten yang berani naik. Kita cari Oten dulu. Kafir goblok. Iya, cari. Kafir goblok nggak berani naik ke sini. Jangan gitu, nggak boleh, nggak semua kafir itu goblok. Contoh si apa namanya Elon Musk nggak goblok, terus si Einstein nggak goblok. Banyak loh kafir. Mereka nggak percaya Tuhan, mereka ateis. Kan kafir juga, mereka ateis itu kan kafir. Jadi kan tapi mereka nggak Iya juga goblok, sih. mereka pinter. Itu makanya kalau bicara itu ada esensinya gitu loh. Makanya, Lah aku mau pergi ke iya. room lain lah ya, Pak Tua biadab memang. Dasar kakek. Bang Sudahlah. Zombie sehat-sehat. Ya udah Bang Zombie. Semuanya ya. Aku matikan, aku mau kabur dulu cari-cari domba dulu. Bosan di room sendiri nggak ada domba yang naik, sepi penontonnya. Yuk. Assalamualaikum. Cari sapi, jangan domba, cari sapi. Cari kan? serigala. Enggak, aku lagi cari serigala. Aku mau cabut-cabut lidahnya. Sapi. Ya udah. Aku mau gentayangan dulu lah. Assalamualaikum. Salam. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.